Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh yang berjuang bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan pikiran, prinsip, dan integritas. Seorang pemimpin muda yang lebih memilih jalan sulit demi cita-cita bangsanya. Dia adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Maret 1909. Dari kecil, dia sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan kritis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Syahrir melanjutkan sekolah hukum di Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Namun, semangat belajarnya tak berhenti di situ. Di usia 20 tahun, ia berangkat jauh ke Belanda, menuntut ilmu di Universitas Amsterdam. Di tanah rantau itu, bukan hanya ilmu hukum yang ia pelajari, tapi juga nilai-nilai sosialisme, demokrasi, dan rasa cinta tanah air yang membara. Ketika kembali ke Indonesia, Syahrir sudah membawa bekal besar, semangat melawan kolonialisme dengan cara membangun kesadaran rakyat. Saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942, banyak tokoh besar memilih bekerja sama dengan pemerintahan militer Jepang demi mendapatkan peluang kemerdekaan. Tapi, Syahrir memiliki jalan lain. Diam-diam, ia memimpin gerakan bawah tanah, menolak tunduk pada fasisme Jepang. Baginya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia harus tetap bermartabat, tanpa kompromi dengan penjajah siapapun bentuknya. 17 Agustus 1945, Indonesia belum berdamai lama. Belanda ingin kembali menguasai. Situasi politik dalam negeri juga belum stabil. Di masa genting itu, Soekarno menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama. Bayangkan, di usia 36 tahun, Syahrir memikul beban sebesar bangsa ini. Dengan keahliannya bernegosiasi dan berdiplomasi, ia memimpin perundingan Linggajati, yang berhasil membuat Belanda mengakui eksistensi Indonesia secara de facto di sebagian wilayah. Tapi dunia politik penuh lika-liku. Tak lama setelah perjanjian itu, Syahrir mundur dari kursinya sebagai Perdana Menteri karena tekanan politik. Meskipun begitu, semangatnya tidak padam. Dia mendirikan Partai Sosialis Indonesia, sebuah partai yang tidak besar secara jumlah, tapi kaya akan ide-ide demokrasi, kebebasan berpikir, dan politik yang bersih. Seiring berjalannya waktu, Indonesia berubah. Di bawah tekanan politik, ruang demokrasi menyempit, dan Sultan Syahrir justru menjadi korban politik yang ia perjuangkan sendiri. Tahun 1962, ia ditangkap tanpa pengadilan. Dalam tahanan, kesehatannya terus memburuk. Akhirnya, ia diizinkan berobat ke Swiss. Namun takdir berkata lain. Di Zurich, pada 9 April 1966, Sultan Syahrir menghembuskan napas terakhir jauh dari tanah air yang ia cintai. Meski jasadnya telah tiada, gagasan dan semangat Syahrir tetap hidup bersama Indonesia. Seperti kata-kata beliau yang sangat kuat ini. Revolusi kita adalah revolusi manusia yang menghendaki martabat. Sebuah pesan bahwa perjuangan sejati bukan soal kekuasaan, tetapi tentang menjaga harga diri dan martabat setiap manusia. Sultan Syahrir adalah tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi dan pemikiran, bukan kekerasan. Ia tetap teguh memperjuangkan demokrasi hingga akhir hayatnya.